Di proses selanjutnya, setelah melewati pendidikan dasar, para siswa penerbang akan melanjutkan pendidikannya di Skadik 102. Di sini, siswa akan melalui latih lanjut untuk pesawat tempur dan juga angkut. Skadik 102 akan menyiapkan para siswanya untuk menjadi calon penerbang muda terbaik sebelum nantinya mereka akan disebar ke berbagai skadron sebagai perwira penerbang TNI Angkatan Udara. Skadron Pendidikan 102 di bawah Wing Pendidikan Terbang mempunyai peran untuk melaksanakan pendidikan latih lanjut fixed wing sekolah penerbang, kemudian pendidikan sekolah instruktur penerbang, dan pembinaan Jupiter Aerobatic Team. Pelaksanaan pendidikan sekolah penerbang di Skadron Pendidikan 102 melaksanakan berbagai macam manuver, diantaranya manuver dasar, kemudian pattern, setelah itu aerobatik, instrumen, kemudian terbang malam, formasi dasar, baik formasi dasar 2 pesawat, 3 pesawat, maupun 4 pesawat, kemudian terbang rendah, terbang navigasi ketinggian rendah, kemudian round robin, terbang navigasi, baik jarak sedang maupun jarak jauh. Yang paling harus diperhatikan oleh siswa, yang pertama adalah attitude, karena ini yang mendasari mereka nantinya akan menjadi penerbang-penerbang yang akan mengawaki skadron-skadron udara di seluruh TNI Angkatan Udara. Yang kedua yaitu knowledge, ini juga penting karena dasar dari mereka untuk melaksanakan penerbangan dibutuhkan knowledge yang bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu skill dari mereka, yaitu skill terbang mereka. Sehingga tugas kami adalah membina mereka untuk melatih skill mereka sehingga saat mereka lulus, mereka siap digunakan oleh skadron-skadron udara yang ada di TNI Angkatan Udara. Oke, saya mulai briefingnya ya. Latihan penerbangan yang tadi kami laksanakan adalah termasuk ke dalam exercise instrument flight. Jadi termasuk ke dalam salah satu rangkaian exercise yang dilaksanakan oleh sekolah penerbang latih lanjut yang menggunakan pesawat KT-1B Wong-B. Pada saat melaksanakan exercise tersebut, kenapa siswa menggunakan hood atau biasa kita kenal dengan kain atau penutup yang dipasang di kokpit belakang pesawat? Karena diasumsikan pada saat melaksanakan instrumen flight tersebut adalah siswa dilatihkan bagaimana menghadapi penerbangan pada saat masuk ke bad weather. Jadi seperti masuk ke awan yang gelap atau mungkin perawanan dengan konsentrasi yang banyak sehingga mereka dituntut untuk bisa percaya terhadap instrumen yang ada di pesawat. Yang harus diperhatikan siswa ketika terbang instrumen adalah sebisa mungkin siswa percaya terhadap instrumen yang ada di pesawat. Jadi mereka harus fokus pada apa yang ada di depan mereka, yaitu instrumen yang ada di pesawat KT-1B Wong-B dan terbang dengan menggunakan instrumen dengan melaksanakan cross-check yang telah diajarkan dari para instruktur penerbang. Kalau dalam satu rangkaian exercise instrumen, satu siswa dengan satu orang IP. Jadi harapannya dengan instruktur yang sama, instruktur ini bisa memonitor perkembangan atau progres dari siswa yang diajarkannya tersebut. Nah, setiap exercise tentunya mereka terbang dengan IP yang berbeda. Dalam hari ini misalkan sebelum instrumen mereka melaksanakan aerobatik, nah mereka terbang dengan IP yang berbeda dengan
terbang pada saat ini melaksanakan exercise instrumen, sehingga ada komparasi dari masing-masing IP dan ilmu yang diajarkan semakin beraneka ragam. Banyaknya rintangan yang harus dilewati tidak menyurutkan semangat para siswa sekolah penerbang. Kemauan yang kuat untuk terus belajar dengan tekun dan gigih akan mereka lakukan untuk menjadi elang-elang muda terbaik Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Krisna Nugraha Utama. Nama saya Letda Elektronika Lukina Pitupulu. Nama saya Arya Wisnuwardana. Nama saya Anggito Bagus Satrio Asmoro. Nama saya Armando Christian Yosef Siagian. Asal dari Jakarta, pangkat Letnan 2 Teknik. Asal Banjarmasin, alumni Akademi Angkatan Udara 2019. Untuk sekarang, saya sedang bersekolah di Sekolah Penerbang Sekbang Angkatan ke-98 di Lanut Adi Sucipto. Karena merupakan cita-cita saya dari kecil. Sangatlah membanggakan apabila saya seorang wanita bisa menjadi seorang penerbang, terutama bagi kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi penerbang TNI Angkatan Udara karena saya ingin membela negara dan tanah air tercinta Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Dari kecil saya sudah hidup di lingkungan TNI AU dan kebetulan sudah mengenal pesawat semenjak kecil. Dikarenakan kami lahir di Kota Magetan, untuk seperti yang diketahui, Kota Magetan adalah tempatnya home of fighter. Di sana ada Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 15. Yang tentunya sudah dari kecil kami sudah melihat banyak pesawat tempur yang berlalu lalang di atas rumah kami, sehingga kami bermotivasi untuk menjadi seorang penerbang pesawat tempur. Juga saya ingin sekali menumbuhkan kebanggaan kepada diri saya dan kepada khususnya kedua orang tua kami, karena tidak sembarang orang dapat menjadi seorang penerbang. Dan hanya di sinilah tempatnya untuk meluluskan penerbang tempur. Menurut saya, langit itu adalah sebuah wahana, sebuah ruang di mana kita seorang siswa Sekbang menimba ilmu, di mana kita mendapatkan ilmu dari instruktur kita, dan tempat di mana kita mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di darat, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita simulasikan di darat. Di sanalah tempat kita mengaplikasikannya. Kalau langit buat saya itu karena saya sekarang pangkatnya udah Letnan 2, jadi menurut saya langit itu seperti ruang kerja buat saya. Jadi kalau orang-orang punya ruang kerjanya masing-masing, yang lengkap ada PC-nya, ada segala macam. Kalau saya ya di langit itu karena memang saya hidup di darat, tapi tempat kerja saya di langit sampai seterusnya. Misalkan saya lulus dari sini ya, saya jadi penerbang, hari-hari saya akan saya habiskan kebanyakan di langit. Menurut saya arti langit itu adalah wahana luas untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Langit. Kalau dulu saya sukanya menggambar. Menurut saya sekarang langit adalah seperti kertas putih kosong, namun perbedaannya sangatlah luas. Kalau dulu saya menggambar dengan pensil, sekarang saya bisa menggambar di langit dengan keindahan yang sama yang bisa saya gambarkan di kertas putih kosong, namun saya menggambarkannya dengan pesawat. Langit menjadikan tempat kita untuk bekerja keras, berlatih, dan belajar di sana. Karena seorang calon penerbang, medan pekerjaannya adalah di langit. Langit yang seperti kita ketahui sangatlah luas. Tidak ada hamparan rintangan yang ada di sana. Tetapi tidak ada sedikit pun ruang untuk kita melaksanakan kesalahan di sana. Goal terdekat saya adalah saya dapat lulus Sekbang dan masuk kesatuan yang saya inginkan. Untuk goal terjauh saya adalah kelak saya dapat memimpin di TNI Angkatan Udara secara khusus dan secara umum di TNI, atau memimpin bagi bangsa dan negara. Yang saya cita-citakan ke depannya untuk sekarang adalah fokus dalam penerbangan, kemudian lulus dan masuk skadron yang saya inginkan. Cita-cita tertinggi saya di TNI adalah menjadi seorang Panglima TNI. Apabila nanti saya diberi kesempatan untuk tetap berkarir di TNI Angkatan Udara, saya ingin untuk menjadi seorang pimpinan, baik itu komandan skadron maupun komandan wing, dan terlebih saya ingin menjadi seorang kepala staf Angkatan Udara.
Apabila saya nanti diberikan kesempatan kembali untuk bisa berkarir lebih maju di TNI, saya ingin menjadi seorang Panglima TNI. Untuk jangka pendek saya ya jelas jadi penerbang, terutama penerbang pesawat tempur. Kemudian kalau untuk jangka panjang dari kecil, kalau saya dikasih kesempatan, kalau di sini katanya tempat mendidik calon pemimpin bangsa, saya pengen memimpin bangsa Indonesia ini jadi presiden. Seluruh agenda siswa Sekbang sudah tersusun dan terjadwal dengan rapi, mulai dari pagi hingga malam hari. Dalam kesehariannya, siswa Sekbang sudah mulai terjaga sedari pukul 4 dini hari. Setelah mandi dan melakukan ibadah pagi, selanjutnya mereka akan bersiap untuk melakukan olahraga pagi bersama. Olahraga pagi ini bertujuan agar kesehatan dan kebugaran siswa tetap terjaga di tengah padatnya kegiatan sehari-hari. Baru setelah itu, siswa akan bersiap untuk melakukan latihan penerbangan. Biasanya kita melaksanakan laporan kepada instruktur, kita melaksanakan exercise di area mana, dan jenis exercise apa yang akan kita lakukan. Setelah melaksanakan laporan kepada instruktur terkait, kita melaksanakan menulis preparation book. Setelah melaksanakan menulis preparation book, kita melaksanakan simulasi di ground, yaitu kita mensimulasikan apa yang akan terjadi besok hari, seperti cara take off, cara turning, cara kembali, dan cara landing. Setelah melaksanakan istirahat malam, besok hari setelah melaksanakan olahraga pagi, berangkat menuju ke wing terbang, kami melaksanakan briefing penerbangan dengan instruktur. Pertama, saat saya masih SMA, dari kecil juga saya terlihat figur oleh terutama orang tua saya. Ayah saya bekerja sebagai perwira TNI AU, dan beliau juga banyak memberikan saya banyak cerita, banyak pandangan tentang TNI AU yang membuat saya ingin mengikuti jejak beliau menjadi perwira TNI AU. Ada pepatah berkata, gapailah cita-cita setinggi langit. Mungkin dari situ saya menemukan suatu hal. Jadi di balik itu juga saya termasuk putra dari perwira TNI Angkatan Udara, di mana ayah saya seorang penerbang. Saya selalu melihat ke atas. Ternyata saya di situ mempunyai harapan bahwa cita-cita saya itu udah berada di langit. Oleh karena itu saya masuk bergabung di TNI Angkatan Udara. Saya ingin menjadi seorang penerbang yang bisa melindungi langit Indonesia. Begitu juga yang ada di bawahnya. Untuk kegiatan kami di Wirambara ini sebagai siswa sekolah penerbang, biasa dari Senin sampai Jumat itu kami full untuk kegiatan bina terbang. Untuk kegiatan Sabtu Minggu kami tidak ada terbang, kami diberikan waktu jam rekreasi. Untuk jam rekreasi sendiri itu kami dipersilahkan untuk menggunakan alat komunikasi. Kami bisa berhubungan dengan keluarga kami, atau rekanita kami mungkin, juga teman-teman kami di luar. Dan juga ada waktu kita bisa nonton bareng, bisa masang film ada di proyektor. Nah, biasanya film-film yang kami tonton itu film pilihan dari teman-teman kami. Jadi ada yang mengajukan seperti, mau nggak nonton film ini? Seperti itu. Oh, oke, ayo semuanya yang suka nonton film bergabung di satu tempat, di ruang rekreasi, nonton film bersama sampai dengan selesai, sampai dengan istirahat malam. Itu juga yang bermain musik maupun membaca buku. Nah, pada hari Minggu, itu juga kami ada waktu libur. Biasanya kami dibagikan HP, bagian handphone untuk menghubungi kedua orang tua kami ataupun teman-teman kami yang jauh di sana.